Halo sahabat informatika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri perkuliahan kecerdasan buatan bersama saya Muhammad Fahri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma blind search yang merupakan salah satu bagian dari algoritma searching dalam kecerdasan buatan. Oke, kita lihat bagaimana ya. Cerita saya awali dari sini, ya. Ini cuplikan gambar dari film berjudul Jungle. Jadi ceritanya, ya, pemuda ini ya dibintangi oleh Daniel Radcliffe, ya, si pemeran Harry Potter. Mungkin teman-teman pernah menontonnya ya. Jadi ceritanya dia berjalan ke hutan bersama teman-temannya ya, hiking begitu. Kemudian di suatu titik dia tersesat dan terpisah dari rombongan. Sehingga si Daniel ini harus mencari jalan keluar sendirian dari hutan tersebut. Nah, tentu saja ya, dalam proses mencari jalan keluar itu tidak mudah. Dia harus melewati berbagai rintangan, tersesat ya dan seterusnya. Nah, sehingga dalam benaknya itu berpikir seperti ini. Apakah jalan keluar itu masih jauh? Ya. Tentu saja orang tersesat ya pasti akan bingung ya, dia tidak akan mengetahui seberapa jauh atau seberapa dekat dia dengan jalan keluar. Boleh jadi pada suatu saat dia sebetulnya sudah dekat dengan jalan keluar, tetapi ya namanya orang tersesat pasti ada bingungnya ya, sehingga ada kemungkinan dia malah menjauh dari jalan keluar tersebut dan mencari jalan yang lain yang justru mungkin menjauhkannya dari jalan keluar tadi gitu ya. Nah, sekarang apa hubungannya film ini dengan blind search? Nah, oke, kita lihat definisinya sekarang sih. Blind search adalah teknik pencarian yang bersifat deterministik, ya artinya solusinya pasti ada, tinggal bagaimana kita menemukan langkah-langkah menuju solusi tersebut atau goal state tersebut. Nah, pada blind search kita tidak dibekali informasi, ya. Informasi mengenai sudah seberapa dekat kita dengan tujuan yang ingin kita capai. Artinya, setiap kali kita bergerak, berpindah dari satu state ke state yang lain, kita tidak mengetahui sudah seberapa dekat kita dengan goal state, dengan tujuan yang kita harapkan. Sama seperti seseorang yang tersesat di hutan tadi. Ya, dia mencari jalan keluar, tapi setiap kali dia melangkah, dia itu tidak tahu sudah seberapa dekat ataukah masih jauh dari jalan keluar yang dia tuju gitu. Dia tidak tahu. Dia tidak memiliki informasi mengenai jarak dia saat ini dengan goal yang dia atau jalan keluar yang dia tuju begitu. Nah, inilah blind search ya. Bagaimana blind search itu bekerja. Sehingga apa? Sehingga kita harus mencari berbagai macam semua kemungkinan cara harus dicari ya agar bisa mendapatkan goal state, ya bisa mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Oke, ini blind search. Jadi titik tekannya adalah pencarian tanpa informasi. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau teknik searching ini kita bagi dua, ya. Kita bisa bagi dua, ada yang namanya blind search atau pencarian buta, dan ada yang namanya heuristic search atau pencarian dengan panduan ya atau dengan informasi. Nah, kalau blind search ini kita bisa bagi dalam beberapa algoritma. Yang pertama ada yang namanya breadth first search atau BFS ya, BFS kita nyingkatnya. Kedua ada yang namanya depth first search. Nanti kita lihat apa perbedaan antara BFS dan DFS ini ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya UCS atau uniform cost search. Nah, sebetulnya masih ada beberapa varian algoritma lain lagi ya, tetapi saya hanya menampilkan 3 ini saja yang merupakan inti dari algoritma blind search, ya. Nah, yang kedua, kita memiliki heuristic search, yakni merupakan algoritma yang berkebalikan dari blind search tadi ya. Kalau blind search itu pencarian tanpa informasi, sedangkan heuristic search ini pencarian dengan informasi. Kita akan bahas di video selanjutnya insya Allah ya. Nah, kalau di heuristic search nanti kita akan belajar tentang hill climbing, kemudian algoritma greedy best first search, dan nanti ada algoritma yang paling handal yakni algoritma A*. Nah, di video ini kita fokus membahas yang 3 ini ya, BFS, DFS, dan juga UCS.
Baik, kita lihat dulu sebelum memahami atau mempelajari tentang algoritma searching ini ya, kita refresh dulu pikiran kita ya mengenai struktur pohon. Nah, teman-teman yang pernah belajar algoritma dan struktur data ya pasti mengetahui ya, atau pernah belajar matematika diskrit gitu ya, pasti pernah belajar tentang struktur pohon atau tree ya. Jadi apa hubungannya tree dengan searching ini? Jadi di sini dalam proses pencariannya kita akan banyak menggunakan struktur data berupa pohon atau tree. Jadi kita harus ingat kembali hal-hal terkait dengan tree ini ya. Jadi kenapa disebut dengan tree? Karena struktur datanya ya menyerupai pohon ya. Jadi ada akar, ada batang, ada cabang ya, ada cabang, ada daun-daunnya gitu ceritanya. Tapi di sini posisinya dibalik gitu ya. Kalau di dunia nyata akarnya di bawah, nah kalau ini akarnya di atas gitu ya. Nah, maka nanti di atas ini ya, node yang paling atas disebut sebagai level 0 atau disebut juga sebagai root atau akar. Nanti cabang di bawahnya itu adalah level 1 ya. Kemudian ada level 2, level 3 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, kemudian pada setiap cabang, ujung-ujung cabang ya, ujung-ujung cabang yang ini itu nanti kita sebut sebagai leaf atau daun ya. Ini kita ingat sedikit ya tentang struktur data tree sehingga kita mudah nanti memahami algoritma yang akan kita bahas berikutnya. Oke. Itu tadi tentang struktur data tree. Nah, sekarang kita bahas algoritma blind search yang pertama, yakni breadth first search atau BFS. Sesuai dengan namanya ya, BFS ini merupakan algoritma yang sifat pencariannya adalah menyamping. Ya, oke, sekarang kita lihat dulu bagaimana proses pencarian pada BFS ini. Nah, pada BFS ya, proses pencarian diawali dari initial state. Jadi di video yang lalu ya, Anda bisa cek di sini ya. Yang belum nonton silahkan cek dulu. Di video yang lalu kita mempelajari tentang ruang keadaan ya, bagaimana kita menyiapkan initial state, goal state dan juga operator sebelum bisa melakukan pencarian. Nanti silahkan cek di video sebelumnya ya. Nah, jadi di sini kita mulai pencarian itu dari initial state, dari kondisi di mana kita sekarang berada gitu ya. Kemudian dari initial state A ini kita buka cabang ya yang bisa diakses oleh A ini. Artinya kita buka kemungkinan cabang atau kemungkinan state yang bisa diakses lewat A ini. Misalkan ada B di situ. Nah, kemudian kita cek apakah B ini goal state yang kita cari atau bukan. Kalau bukan, maka kita buka cabang A yang lain, misalnya C. Ya. Nah, ketika C ini juga bukan goal state ya, maka kita bisa buka cabang A yang lain kalau dia masih punya cabang. Oke ya. Kalau A sudah nggak punya cabang lagi, maka kita harus turun satu level lagi ke bawah. Ya, jadi di sini kan kita sampai level 1 ya. Jadi kalau di level 1 belum ada goal state-nya, maka kita buka cabang lagi ke bawah. Mulai dari state B tadi ya, mulai dari node B tadi. Jadi kita mulai buka dari sebelah kiri lagi gitu. B kita buka, di sana ada cabang D. Nah, kalau D juga bukan goal state, maka kita buka cabang B yang lain, misalnya E. Ya, dan ternyata E juga bukan goal state, maka kita bisa buka cabang B yang lain kalau dia punya cabang. Ya, nah ceritanya di sini B ini sudah nggak punya cabang ya, ceritanya begitu. Maka kita buka cabang C. Ya, ada F di situ dan F juga bukan goal state misalnya. Maka buka cabang C yang lain, yakni ada G. Dan G juga ceritanya bukan goal state ya. Artinya di sini pada level kedua kita masih belum menemukan goal state-nya. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita kembali turun satu level ya, ke bawah lagi, buka cabang lagi ya. Kalau bukan goal state, buka cabang lainnya kalau ada. Kalau nggak ada, pindah ke cabang satunya ya. Nah, begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi setiap cabang itu dibuka ya per level. Jadi kita buka per level semua cabangnya dan berhenti ketika kita menemukan goal state-nya. Jadi kita berhenti ketika goal state-nya didapatkan. Nah, di sini goal state-nya kita temukan pada node S itu. Sehingga apa? Sehingga pencarian berhenti di situ. Ya. Dan node K, L, M, dan N itu tidak perlu dibuka lagi. Karena kita sudah stop di node S, menemukan goal state-nya. Sehingga nanti kita bisa trace back, ya, balik ke tracing ke atas lagi, rute yang harus ditempuh untuk mencapai S tersebut. Ini BFS, prinsip kerjanya seperti ini. Nah,
kalau kita terapkan pada pemrograman, ya, kita gunakan struktur data queue untuk menerapkan BFS ini. Jadi BFS ini bisa diimplementasikan menggunakan struktur data queue ya atau antrian, sehingga codingnya nanti lebih mudah begitu. Nah, saya kasih sedikit ilustrasi ya bagaimana queue-nya bekerja. Nah, tadi node-nya kan di awal dengan A, ya. Kemudian A dibuka cabangnya, ada B dan C. Nah, karena A sudah dibuka cabangnya, maka A kita keluarkan dari antrian. Kemudian B bergeser menjadi elemen yang paling depan dari antrian ini. Kemudian B yang paling depan ini kita buka lagi cabangnya. Nanti ada D dan E di situ. Ya, D dan E. Selanjutnya B karena sudah habis cabangnya, kita keluarkan dari antrian begitu, ya. Sekarang ada C di depan. Ya, dengan hal yang sama C juga dibuka cabangnya, ada F dan G. Kemudian C dikeluarkan karena cabangnya udah habis. Sekarang D yang ada di depan, ya. Jadi prosesnya seperti itu teman-teman, ya. D dibuka, ada H. Kemudian D dikeluarkan karena dia udah habis cabangnya. Lalu E dibuka, ada I dan J. E dibuang, ya. E dikeluarkan, ya, karena udah habis cabangnya. Kemudian F dibuka, ada K dan L. Begitu seterusnya, ya. Dan berhenti ketika kita menemukan goal state-nya. Ini prinsip kerja dari breadth first search. Jadi buka per level, ya, buka cabang per level dan berhenti ketika menemukan goal state-nya. Baik, sekarang kita coba bagaimana menerapkan algoritma BFS ini ya dalam studi kasus ini. Ember air ya. Yang belum tahu tentang ini bisa cek video yang sebelumnya tadi ya. Nah, di sini kita punya dua ember, A dan B, yang mana A ini berkapasitas 4 liter dan B ini berkapasitas maksimal 3 liter. Lalu ada sebuah keran air yang bisa mengeluarkan air tanpa batas. Nah, kemudian tugas kita di sini adalah tanpa diberikan alat bantu lainnya, bagaimana cara mendapatkan 2 liter air, ya, tepat 2 liter air di dalam ember B. Nah, ini udah kita bahas di video yang lalu ya, bisa Anda cek di situ bagaimana cara membuat ruang keadaannya. Nah, di sini kita akan coba selesaikan masalah ini menggunakan algoritma breadth first search. Oke ya. Tadi kita awali dari initial state-nya, yakni kondisi ember A dan B masih kosong ya. Jadi ember A 0, ember B juga 0 liter gitu ya. Dan goal state yang diharapkan adalah mendapatkan 2 liter ya, 2 liter air di ember B. Maka di sini saya bisa tuliskan bahwa ember A itu initial state-nya adalah 0,0, artinya ember A itu 0, ember B-nya 0. Kemudian goal state yang dituju adalah X,2, artinya ember A itu terisi dengan X liter. X liternya artinya dia bisa kosong, bisa berisi penuh atau sebagian, terserah gitu ya. X ini nggak penting, yang penting adalah ember B-nya terisi 2 liter, jadi X,2. Yaitu goal state-nya ya, X,2, dan initial state-nya adalah 0,0. Nah, sekarang pencarian dengan kasus ini membutuhkan operator ya. Kita udah definisikan operatornya ada 8 kemarin di video yang sebelumnya, bisa dicek di situ. Nah, dari 8 operator ini kita akan lakukan pencarian, kita susun langkah-langkahnya menggunakan algoritma breadth first search. Oke ya. Pencarian tentu saja diawali dari initial state-nya, yakni 0,0 ya, di mana ember A masih kosong, ember B juga masih kosong. Kita punya 8 operator yang bisa kita pakai ya untuk berpindah dari satu state ke state yang lainnya. Oke, di sini dari initial state kita coba menggunakan operator nomor 1 ya. Yakni kita isi penuh ember A. Di ember A kita isi penuh sehingga di situ yang tadinya 0,0 berubah menjadi 4,0. Artinya ember A diisi penuh ya. Kita ingat tadi ember A punya kapasitas maksimal 4 liter. Maka sekarang 0,0 bisa berubah jadi 4,0 jika menggunakan operator nomor 1. Dan kita tahu 4,0 ini bukan goal state-nya. Karena goal state-nya adalah B-nya itu harus terisi 2. Terisi 2 gitu ya. Maka karena ini bukan goal state-nya, kita buka cabang yang lain. Nah, jadi dari initial state sekarang kita coba pakai operator nomor 2. Yakni mengisi penuh ember B. Sehingga yang tadi 0,0 berubah jadi 0,3. Ternyata ini juga bukan goal state. Nah, maka tadi seperti prinsip dasar BFS tadi, ya,
Kalau tidak ada cabang lagi di situ, kita bisa turun level dan buka cabang baru. Ya, di sini tidak ada lagi node yang bisa dibuka, ya, nggak ada lagi operator yang bisa dipakai, maka kita turun satu langkah ke bawah. Ya, kita masuk ke node 4,0 dan di situ kita buka cabangnya. Oke, dengan menggunakan operator yang ketiga, yakni memindahkan air dari dari A ke B sampai B-nya penuh, ya. Operator nomor 3, maka dari 4,0 kita mendapatkan 1,3. Dan ini juga bukan goal state-nya. Maka buka cabang lain, kita bisa pakai operator nomor 7, yakni membuang semua air dari A. Sehingga dari 4,0 kita bisa menjadi 0,0. Tetapi 0,0 ini kan sudah pernah dibuka di atas, ya. Initial state sudah pernah ada di atas. Maka kita nggak perlu buka lagi, ya, nggak usah dipakai. Nah, kita buka cabang yang lain. Misalkan di sini pakai operator nomor 2, ya, mengisi penuh ember yang B. Sehingga yang tadi 4,0 berubah jadi 4,3. Ya, dan ini juga bukan goal state-nya. Maka kita buka cabang yang sebelahnya. Ya, kita ke 0,3. Kita buka cabangnya dengan operator nomor 6, kita pindahkan air dari B ke A sampai B-nya kosong. Sehingga sekarang yang tadinya 0,3 jadi 3,0. Kemudian ini juga bukan goal state-nya. Kita buka cabang lain dengan operator ke-8, kita bisa ke 0,0, tapi 0,0 udah pernah dibuka di atas, ya, sebagai initial state-nya, maka bisa kita hapus saja, nggak usah dibuka lagi. Kemudian, kita buka cabang lain dengan operator 1, kita bisa mendapatkan 4,3, ya, 4,3, yakni dengan melakukan pengisian pada ember A, ya, operator 1 itu. Nah, sampai di sini, kita juga masih belum menemukan goal state-nya. Artinya, ya, ketika cabang yang sudah habis, kita turun lagi satu level. Kita kunjungi yang 1,3, kita buka cabangnya. Pakai operator nomor 8, kita dapatkan 1,0, ya, karena kita membuang semua air dari B. Ya, kemudian ini udah nggak ada cabang lagi. Lalu kita pindah ke 4,3. Nah, di 4,3 ini tidak ada operator yang bisa kita terapkan lagi. Ya, kalau kita buang air, ya, buang air. Kalau kita membuang air dari embernya, entah itu ember A atau B, ya, kalau ember A dibuang kan jadi 0,3. 0,3 sudah pernah dibuka di atas itu, ya. Kalau kita buang ember ember B, jadi air dari ember B dibuang, itu kan jadi 4,0. 4,0 juga sudah ada dibuka di atas gitu, ya. Nah, kalau mau diisi juga nggak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah pada kapasitas maksimal gitu, ya. Ember A sudah maksimal, ember B juga sudah maksimal kapasitasnya. Maka 4,3 ini sudah mentok, ya. Mentok, nggak bisa dibuka lagi, ya. Sehingga kita pindah ke state sebelahnya, 3,0. Kita buka. Dengan operator nomor 2, kita bisa isi penuh lagi ember B-nya. Sehingga dari 3,0 kita bisa pindah ke state 3,3. Dan ini juga belum goal state, maka kita buka cabang lain kalau dia ada cabang lain gitu, ya. Kalau nggak ada, pindah lagi ke sebelahnya. Nah, sama nih, 4,3 juga nggak punya cabang lagi, ya. Udah mentok. Oke, berarti pada level ketiga ini masih belum ada goal state-nya. Ya, artinya kita harus turun lagi satu level. Buka cabang dari sebelah kiri lagi, 1,0 dibuka. Dengan operator keempat, kita bisa dapatkan 0,1. Ya, artinya dengan memindahkan air dari A ke B sampai A-nya kosong, ya. Yang tadinya 1,0 dipindahkan ke B jadi 0,1 gitu. Ini juga bukan goal state-nya. Maka buka cabang lain kalau ada, kalau nggak ada pindah ke state sebelahnya. Ya, 3,3. Dengan operator nomor 5, yakni memindahkan air dari B ke A sampai A-nya penuh. Maka kita mendapatkan 4,2. Nah, lihat di sini 4,2. Pada variabel yang di belakang, ya, angka yang di belakangnya adalah 2. Menyatakan bahwa ember B-nya terisi 2 liter. Dan ini adalah goal state-nya. Nah, karena kita sudah mencapai goal state-nya, ya, kita stop di sini. Ingat tadi, ya, goal state-nya adalah X,2. X ini menunjukkan isi air pada ember A. Artinya X ini bebas, ya. Ember A bisa berisi berapa saja. Yang penting ember B-nya 2 gitu. X,2. Nah, di sini ember B-nya sudah terisi 2, maka kita sampai ke goal state-nya. Dan kita bisa hentikan, ya, kita bisa hentikan proses pencariannya dan kita bisa telusuri kembali, ya,
rute dari goal state menuju initial state tadi ya. Kita jelajah balik ke atas sehingga kita mendapatkan rute atau langkah-langkah yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan operator nomor 2, nomor 6, lalu nomor 2 lagi dan operator nomor 5. Dengan 4 langkah ini kita bisa mendapatkan bisa mendapatkan air sebanyak 2 liter ya pada ember B. Nah, ini menggunakan breath first search pada studi kasus ember air ini. Nah, sekarang coba kita lihat pada studi kasus yang lain bagaimana menerapkan BFS pada puzzle 3x3 ya. Ini kita punya balok atau kotak ya berukuran 3x3, ada 8 angka di situ dan ada satu space kosong untuk menggeser kotak-kotak itu ya. Udah kita bahas juga di video sebelumnya ya teman-teman ya, bisa cek ya. Nah, pada puzzle ini ya initial state-nya adalah kondisi acak ini. Kemudian goal state yang ingin kita dapatkan adalah angka pada blok itu, pada balok-balok itu terurut ya dari 1 sampai dengan 8. Dengan cara menggeser-geser setiap kotak itu ya ke kotak kosongnya itu digeser gitu ya. Oke, mungkin yang pernah main ini tahu ya cara mainnya ya pas kecil dulu ya. Nah, sekarang kita punya operator di sini ya untuk melakukan pencarian puzzle 3x3 ini. Ada 4 operator yang juga kita sudah bahas di video yang lalu, teman-teman bisa cek di situ. Operatornya yakni menggeser kotak kosong ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah ya untuk berpindah state. Oke, sekarang kita coba bagaimana menemukan solusi pada studi kasus puzzle 3x3 ini menggunakan algoritma BFS. Oke, kita start dari initial state, kondisi acak tadi seperti ini. Kemudian kita punya 4 operator, bisa kita pakai di sini. Sekarang saya pakai operator nomor 3 ya. Sehingga dari initial state tadi saya bisa pindah ke kondisi yang bawah itu ya. Yakni dengan menggunakan operator nomor 3, menggeser kotak kosong ke atas ya. Bisa Anda lihat di situ. Kotak kosong tadinya berada di bawah angka 1. Karena saya geser ke atas, maka angka 1 yang turun, kotak kosongnya ke atas gitu ya. Dan ini bukan goal state. Maka kita buka cabang lainnya. Sekarang kita pakai operator nomor 1 ya, yakni menggeser kotak kosong ke kanan. Yang sebelumnya kotak kosong itu ada di sebelah kiri angka 4 ya pada initial state. Digeser ke kanan sehingga tukeran sama angka 4. 4-nya ke kiri, kotak kosongnya ke kanan gitu ya. Ini juga bukan goal state sehingga kita buka cabang lain lagi ya dengan menggunakan operator nomor 4, menggeser kotak kosong ke bawah. Ya, dan ini juga belum goal state yang dituju. Sehingga sekarang cabangnya udah habis ya. Kita harus turun 1 level ke bawah ya. Sekarang kita akses dulu dari sisi sebelah kiri, node yang paling kiri kita buka. Dengan menggunakan operator nomor 1 kita bisa geser kotak kosongnya ke kanan sehingga dari posisi yang sebelumnya kita bisa mendapatkan ya yang sekarang ini ya. Jadi kotak kosong tukeran dengan angka 2 ya. Angka 2-nya ke kiri, kotak kosongnya ke kanan dengan operator nomor 1. Ini juga belum goal state-nya. Ya, buka cabang lain kalau ada, kalau nggak ada pindah ke node sebelahnya. Ya, itu kita buka lagi cabangnya dengan operator nomor 4, kita dapat node tersebut dan ini juga bukan goal state-nya. Buka lagi dengan operator ketiga, kita mendapatkan yang ini, ya, dengan menggeser kotak kosong ke atas, ya, tukeran dengan angka berapa tuh? Tukeran angka 5 ya. Tukeran angka 2 ya, tukeran dengan angka 2. Ini juga bukan goal state, maka buka cabang lain dengan operator nomor 1 kita mendapatkan yang sekarang ini. Ya. Dia geser ke kanan ya, tukeran dengan angka 6. Nah, sampai sini masih belum ada goal state-nya, maka pindah ke node sebelahnya ya. Kita buka lagi di sini dengan operator nomor 1 kita mendapatkan state baru lagi, node baru lagi yang juga ternyata masih belum goal state-nya. Nah, kita bisa buka cabang lain lagi kalau memang masih punya cabang gitu ya. Di sini ceritanya cabangnya udah habis gitu, nggak ada operator lain yang bisa dipakai lagi ya. Maka kita bisa turun lagi 1 state ke bawah ya. Kita buka lagi satu level ke bawah. Sama ya, dengan cara yang sama dibuka ya, pakai operator yang ada. Kalau masih belum ketemu goal state-nya, pindah lagi ya, pindah lagi sampai kita, nah ini dia. Sampai kita mendapatkan goal state yang diharapkan. Jadi
Dari node sebelumnya tadi yang warna merah, yang dalam kotak merah itu ya, kita gunakan operator nomor 1, yakni menggeser kotak kosong ke kanan, kita berhasil mendapatkan goal state-nya di sini. Maka setelah goal state didapat, kita bisa stop pencarian di situ dan kita bisa telusuri balik ya rute yang mencapai goal state ini tadi. Ya, sehingga kita dapatkan di sini bahwa langkah-langkah dari initial state untuk menuju goal state ini cuma 3 langkah ternyata. Pertama, gunakan operator nomor 1, lalu gunakan operator nomor 4, dan gunakan lagi operator nomor 1. Maka kita mendapatkan goal state-nya di situ. Selesai sampai di situ. Ini BFS ya. Jadi tiap level dibuka semua cabangnya sampai ketemu goal state. Kalau nggak ada goal state di situ, turun level, buka lagi dan seterusnya. Berhenti sampai ketemu goal state-nya. Gampang ya? Oke. Baik teman-teman, itu tadi BFS atau Breadth First Search. Jadi pencariannya melebar ke samping sesuai dengan namanya, Breadth First Search. Jadi nyari ke samping, melebar ke samping, ya. Buka dalam satu level semuanya. Kalau nggak ada, turun level gitu ya. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana algoritma Depth First Search bekerja. Nanti kita bandingkan ya antara BFS dengan DFS. Oke, sekarang kita lihat dulu ya bagaimana prinsip kerja pada DFS dan apa bedanya dengan BFS tadi. Oke ya, pencarian tentu saja di awal dengan initial state. Nah, sekarang kita buka cabang A. A itu punya cabang ke B. Dan B di sini misalkan bukan goal state-nya. Nah, lihat nih ya, kalau pada BFS tadi ya, kalau B bukan goal state-nya, maka kita buka cabang lain dari A. Itu kalau BFS ya, Breadth First Search. Tapi di Depth First Search tidak seperti itu. Sesuai dengan namanya, depth, ke dalam. Jadi pencarian ke dalam terlebih dahulu. Jadi ketika B ini bukan goalnya, maka si B kita buka lagi cabangnya. Jadi turun lagi, dapat C. Dan ternyata C juga bukan goal state-nya, turun lagi. Turun lagi gitu ya, ketika bukan goal state, kita turun lagi. Ada D di situ. Dicek apakah D goal state, kalau bukan, turun lagi, buka cabangnya. Apakah E goal state? Kalau bukan, turun lagi. Ya, turun lagi, buka lagi ada F. Apakah F goal state-nya? Kalau bukan, turun lagi. Ya, pokoknya setiap kali dia menemukan ini bukan goal state-nya, maka buka lagi cabangnya. Sampai kapan? Sampai dia mentok. Mentok tuh artinya kita udah nggak bisa buka cabang lagi. Ya, seperti yang tadi di kasus ember air tadi ya. Ketika menemukan kondisi 4,3, state 4,3 kan udah mentok tuh. Nggak ada lagi yang bisa lakukan. Mentok udah. Ya, sama kayak gitu. Jadi kita berhenti sampai udah mentok. Nah, ini ceritanya F ini udah mentok, nggak punya cabang lagi. Maka ketika F sudah mentok, kita naik satu level lagi. Balik ke E. Jadi kita kan di F nih. Ya, F mentok, maka naik satu tingkat ke atas ke E. E, kita buka cabang lainnya. Kalau ada cabang. Ada G di situ. Apakah G goal state? Kalau G bukan goal state, maka G dibuka lagi ke bawah. Kalau punya cabangnya. Ya, kalau nggak ada, mentok, ya udah, stop di situ. Jadi kalau udah mentok di G, ya, kita naik selevel lagi ke atas. Kita bisa buka lagi E-nya ini. Jadi E bisa dibuka lagi cabangnya kalau dia punya cabang. Kalau nggak ada cabang lagi gimana? Naik lagi ke atas. Berarti E-nya udah buntu nih. Ya, jadi jalur E ini udah buntu. Naik ke atas. D. Kita cek apakah D punya cabang lain. Kalau ada dibuka. Oke, ya. Kita cek apakah J ini adalah goal state atau bukan. Kalau bukan, ya, kalau J bukan goal state, buka cabang lagi ke bawah. Ya, tapi kalau sudah mentok ya sudah. Kalau udah mentok naik lagi satu level ke atas. Dari J balik ke D. D kalau punya cabang lagi bisa dibuka. Kalau nggak ada, naik lagi ke C, naik satu level lagi. Jadi setiap kali nggak punya jalan lagi, ya, setiap kali udah mentok jalur itu, maka naik satu level. Buka cabang lain kalau ada. Kalau nggak ada cabang lain, maka naik lagi satu level ke atasnya. Begitu seterusnya. Di C, kalau nggak punya cabang lagi, buka lagi, naik ke B, sorry ya, naik ke B. Di B, apakah dia punya cabang? Ya, jadi begitu prosesnya ya. Kalau B punya cabang, kita buka K misalnya. Oke, sekarang kita di K. Apakah K goal state? Ternyata bukan. Kalau bukan, ya buka cabang lagi dari K. Ya ada L. Apakah L goal state? Ternyata bukan. Buka cabang lagi. M. Apakah M goal state? Bukan misalnya. Ya, jadi setiap kali bukan goal state, buka cabang.
M-nya sudah mentok, naik satu level ke L. L buka cabang lain. Ya, ada N. Apakah N goal state? Kalau bukan, ya buka cabang. Kalau nggak ada, kalau mentok, naik satu level ke L lagi. Kalau L udah mentok juga, naik lagi satu level ke K gitu ya. Baru K buka cabang, ya, K buka cabang. Apakah ada ini goal state? Kalau O ini bukan goal state, maka turun lagi. Sampai mana? Sampai kita menemukan goal state-nya. Nah, ternyata P adalah goal state-nya. Maka kita berhenti mencari di situ. Ya. Nah, teman-teman bisa trace balik ya. Jadi jalurnya itu, yang merah itu ya. Nah, terlihat ya perbedaan antara pohon pencarian pada BFS dan pohon pencarian pada DFS ini. Beda. Ya, di sini kita hanya menelusuri cabang sebelah kanan dari A gitu ya. Cabang sebelah kirinya belum kita telusuri gitu. Inilah DFS ya. Jadi kita mencari ke dalam terlebih dahulu. Ya, kalau ini bukan goal, turun lagi, turun lagi, turun. Sampai mana? Sampai mentok. Kalau udah mentok, naik sedikit, kembali satu level, buka cabang lain, dan seterusnya. Gitu. Ini prinsipnya. Nah, sehingga kalau teman-teman ingin menerapkan DFS ini pada pemrograman, teman-teman bisa menggunakan pendekatan struktur data stack atau tumpukan. Jadi kalau BFS tadi kita pakai queue, antrian, di sini pakai stack. Ingat ya, stack itu kan prinsipnya last in, first out ya, LIFO. Kalau queue tadi prinsipnya FIFO, first in, first out, ya kan? Pasti udah tahu ya prinsip itu. Nah, jadi kalau saya kasih ilustrasi stack-nya, begini cara kerjanya, ya kan? Pertama, A yang masuk sebagai initial state ya, A dari bawah. Kemudian A kita buka cabangnya, ada B di situ, maka B masukkan juga ke stack. Nah, sekarang B yang ada di posisi top ya, yang paling atas. Maka sekarang B yang paling atas dibuka lagi cabangnya, ada C tadi di situ. Ya, C bukan goal state, maka sekarang C yang ada di atas ini, yang paling atas, buka lagi cabangnya, ada D di situ, masukkan D. D buka lagi cabangnya, ada E. E buka lagi cabangnya, ada F. Ya. F sudah mentok nih, F nggak punya cabang lagi, maka F kita keluarkan. Kita pop, ya, F-nya di pop. Ya. Kemudian naik lagi ke E sekarang, ketemu lagi di E kan? E yang paling atas sekarang pada stack itu. Ya, maka E buka cabang lagi, ada G. Masukkan G-nya, di push G-nya ya. Ternyata G juga mentok. Ya, G mentok, artinya keluarkan G-nya. Ini LIFO ya, last in, first out. Ya, G dikeluarkan, ketemu E lagi kita. Ya, kalau E nggak punya cabang lagi, ya E dikeluarkan juga. Naik lagi ketemu D di situ, ditumpukan di stack. Ya, D nggak punya cabang lagi, ya udah keluarkan D-nya. Oh, ada cabang ya, J gitu ya. J ya, kemudian karena J mentok, maka J dikeluarkan. D nggak punya cabang lagi, D dikeluarkan. Sekarang balik ke C, kan gitu ya. Naik ke atas dia, setiap kali mentok naik ke atas. C juga nggak punya cabang gitu, maka C dikeluarkan. Nah, kemudian B, naik ke B sekarang, B yang paling atas sekarang kan pada stack itu. Maka B buka cabang lain, nah, ada K di situ. K bukan goal state juga, maka K buka cabang lagi, ada L. L juga bukan goal state, buka cabang lagi, ada M. M sudah mentok, maka M dikeluarkan, ketemu L lagi. L buka cabang lain, ada N di situ ya. Begitu seterusnya nanti ini, N, kemudian N mentok, dikeluarkan. Lalu L juga dikeluarkan karena udah mentok, ketemu K, K buka cabang lagi, ada O, ya, ada O di situ. Kemudian O buka cabang, ada P. Dan ternyata P ini adalah goal state-nya. Sudah, stop di situ. Ya, inilah prinsip implementasi stack untuk melakukan depth first search. Jadi kalau Anda coding, ya, Anda mau implementasi depth first search ini, maka gunakan stack ini. Akan sangat mudah nanti. Oke ya. Nah, sekarang kita coba implementasikan DFS ini pada studi kasus ember air tadi, ya. Sama nih, goal state-nya adalah X,2 ya, X,2 dan initial state-nya adalah 0,0. Operatornya masih sama 8 yang tadi, ya. Sekarang kita lihat bagaimana caranya. Kita start dari initial state ya, 0,0. Kita pakai operator nomor 1 dapat 4,0 karena bukan goal state, maka turun lagi ke bawah. Jadi 4,0-nya kita buka ya. Jadi bukan buka cabang 0,0 bukan, tapi dari 4,0 yang kita buka ke bawah. Ya, pakai operator nomor 7 dapat 0,0 dan ini sudah ada di atas, jadi kita nggak pakai.
Kemudian buka cabang lain ada 4,3 ya, pakai operator nomor 2. Oke, dari situ kemudian kita ke sini ke 4,3. Nah, 4,3 ya kita bisa pakai operator nomor 8, yakni 4,0. Nah, 4,0 ini udah ada di atas, jadi kita nggak pakai lagi. Pakai operator yang lain, nomor 7 ya. Jadi 0,3 ya. 0,3. Nah, kemudian 0,3 karena bukan goal state turun lagi ke bawah gitu ya. Kemudian dibuka cabangnya pakai operator nomor 1 ya, dapat 4,3. Ternyata sudah ada di atas, jadi nggak kita pakai. Pakai operator yang lain nomor 6 ya, mindahkan air dari B ke A sampai B-nya kosong, dapat 3,0 sekarang. 3,0 juga bukan goal state, maka kita turun lagi buka cabangnya. Pakai operator nomor 2, ada 3,3. Sama, 3,3 juga bukan goal state, maka turun lagi ke situ, buka cabangnya lagi. Nah sekarang kita ketemu goal state-nya di 4,2. Nah, ini goal state-nya, maka pencarian stop di sini. Nah, Anda bisa lihat nih, jalurnya sangat berbeda dari breadth versus steady. Ini langkah-langkahnya jauh banget nih. Ya, kita harus pakai operator nomor 1, nomor 2, 7, 6, 2, 5. Kalau tadi kan cuma 4 langkah ya, cuma 4 operator. Sekarang bisa sampai 6 operator pakai DFS. Nah, pakai depth first. Ternyata, jadi kita bisa capai goal state-nya dengan jalan yang berbeda. Tapi di sini karena DFS, cara kerjanya dia menelusuri ke bawah dahulu, ya bukan ke samping kayak BFS, maka ada peluang kita mendapatkan solusi yang tidak optimal, teman-teman. Ya, tidak optimal. Kenapa? Karena langkah-langkahnya banyak sekali di sini. Ada 6 langkah itu. 1, 2, 7, 6, 2, 5. Sedangkan kalau kita pakai BFS tadi hanya 4 langkah. Nah, sehingga nanti kita bisa bandingkan nih performa antara BFS dengan DFS gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau diterapkan pada kasus puzzle 3x3? Ya, sama aja nih nanti. Ya, sama operatornya. Nah, kita berangkat dari initial state, kemudian kita buka cabang dengan operator 3, dapat node baru di situ, dan ini bukan goal state-nya, maka kita turun lagi, ya, buka cabang lagi dengan operator nomor 1, dapat state baru, dan ini juga bukan goal state-nya, maka buka cabang lagi ke bawah, ya, kemudian di bawah ternyata masih bukan goal state-nya, maka buka cabang lagi yang lain ke bawah. Terus begitu, setiap kali bukan goal state, buka cabang lagi, sampai mentok, ya, dan ini harus diteruskan sampai bawah, panjang. Panjang nih kalau pakai DFS, panjang. Padahal kalau kita menggunakan BFS, kita bisa temukan solusinya hanya di level ketiga itu. Ya. Dengan 3 operator, kita dapat ketemu goal state-nya di level ketiga itu. Ya, ini kalau pakai BFS. Tapi kalau pakai DFS, ya kita bisa menelusuri sampai dalam sekali. Ya, ternyata solusinya ada di atas gitu. Nah, ini kelemahan DFS. Ya, ini kelemahan DFS. Maka kita bisa bandingkan nih antara BFS dengan DFS. Ternyata masing-masing punya keunggulan. Nah, BFS itu unggul dari sisi komplit dan optimal. Artinya, BFS ini dia bisa membuka semua kemungkinan. Ya, dia bisa buka semua kemungkinan state. Sehingga apa? Sehingga dia bersifat optimal. Pasti menemukan solusi yang terbaik, solusi dengan langkah-langkah yang paling efisien. Sedangkan DFS, dia sifatnya nggak komplit dan dia nggak optimal. Ya kayak tadi, kasus galon air dan puzzle tadi. Dia memang menemukan solusi, ya tapi bukan solusi yang optimal. Langkah-langkahnya terlalu banyak. Gitu. Nah, tetapi kelemahannya BFS, karena dia membuka semua cabang, dia buka semua kemungkinan, maka BFS membutuhkan lebih banyak memori. Ya, sedangkan DFS dia cenderung lebih sedikit memori yang digunakan. Namun pada dunia saat ini ya, era saat ini di mana memori sudah sangat murah dan sangat besar kapasitasnya, saya kira BFS, isu pada BFS ini sudah tidak begitu relevan lagi ya, karena memori sudah mudah didapatkan pada saat ini. Oke, itu teman-teman, ini perbedaan antara BFS dengan DFS. Mudah-mudahan paham ya di sini. Nah, sekarang ada pertanyaan yang muncul biasanya. Pilih mana Pak untuk pencarian? Pilih BFS ataukah DFS? Tergantung kondisi teman-teman ya. Tergantung kondisi. Anda gunakan BFS jika Anda butuh solusi yang optimal. Ya.
Kalau Anda selalu butuh solusi yang optimal, maka nggak ada tawar-menawar lagi, gunakan BFS ya. Dan kalau Anda punya memori yang ya istilahnya memori bukan hal yang masalah bagi Anda, ya gunakan BFS begitu. Ya. Tapi jika Anda punya keterbatasan pada sisi memori, ya, Anda bisa pakai DFS. DFS ya. Dengan catatan ya tadi ya, solusi yang dihasilkan belum tentu solusi yang optimal. Belum tentu solusi yang optimal. Ini pada DFS. Jadi ada plus minusnya lah gitu ya, ada plus minusnya. Oke, itu ya. Jadi jangan bingung lagi memilih mana, BFS atau DFS. Oke. Nah, sekarang kita bahas algoritma yang ketiga pada blind search, yakni Uniform Cost Search atau UCS. Apa bedanya dengan BFS dan DFS tadi ya? Oke, teman-teman lihat di sini. UCS sesuai dengan namanya ya, Uniform Cost Search. Ada kata kunci cost di situ. Cost atau biaya. Nah, lihat di sini. Artinya, proses pencarian atau perpindahan state pada UCS ya, itu melibatkan biaya, ada cost. Jadi misalkan nih, dari A ke B itu ada biayanya, 12 misalnya di sini. Dari A ke C itu ada biaya perpindahannya, ada ongkos ya, 20 misalnya di sini. Nah, jadi kalau misalnya proses pencariannya itu melibatkan biaya atau cost, maka kita nggak bisa pakai BFS ataupun DFS, nggak bisa. Ya, kita pakai yang ketiga nih, yakni UCS, Uniform Cost Search. Ya, untuk mencari solusi pada pencarian yang melibatkan perpindahan state yang melibatkan biaya atau cost. Nah, biaya ini seperti apa sih, Pak? Ya, jadi cost ini artinya adalah biaya perpindahan state. Ya, cost ini misalkan pada kasus pencarian rute perjalanan, ya, rute perjalanan misalnya dari kota A atau dari titik A kita mau ke titik B misalnya, kita cari rute yang paling singkat misalnya, ya, maka nanti cost yang bisa dipakai adalah jarak tempuhnya. Kita mencari jarak tempuh yang paling minimal, atau bisa jadi cost itu berupa waktu tempuh, ya, mungkin mirip lah sama jarak tempuh ya, waktu tempuh ini ya. Atau boleh jadi cost-nya berupa ongkos transportasi gitu ya. Misalkan kita menggunakan kendaraan umum nih. Dari A ke B, kita cari rute yang ongkosnya paling minimal gitu ya. Misalkan kalau di Bandung kan harus ganti-ganti angkot ya kan. Ganti angkot. Nah, kita cari rute yang meminimalisasi pergantian angkotnya sehingga ongkosnya minimal begitu ya. Nah, kemudian bisa juga berupa konsumsi BBM gitu ya untuk cost-nya ini. Jadi bisa macam-macam. Tapi biasanya dalam kasus pencarian rute ini, cost yang biasa dipakai itu adalah jarak tempuh gitu teman-teman ya. Ya, atau juga bisa juga berupa kenyamanan jalan gitu ya. Jadi kalau jalannya bagus berarti cost-nya rendah gitu ya. Tapi kalau jalannya banyak bolong-bolongnya, nggak rata itu ya, atau menanjak misalnya, nah ini nanti kenyamanannya mungkin akan berkurang sehingga cost-nya tinggi. Ya, macam-macam lah, tergantung dengan kasus ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penerapan UCS pada kasus pencarian rute perjalanan ya. Oke, di sini kita punya sebuah rute, ada graf ya, ini namanya graf gitu. Graf di mana di situ ada 6 node ya, node A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing node punya hubungan, punya relasi dengan node lainnya gitu. Dan pada setiap node itu ada angkanya yang menyatakan ongkos perpindahan ya. Dalam hal ini biar simple, kita anggap saja ongkos ini berupa jarak tempuh. Jadi misalkan dari A ke C itu jarak tempuhnya adalah 15 ya. Dari A ke D jarak tempuhnya 20. Begitu seterusnya ya. Nah, sekarang bagaimana melakukan pencarian dari A menuju ke F menggunakan Uniform Cost Search ya. Jadi di sini initial state-nya adalah A, sedangkan goal state-nya adalah F. Nah, pada kasus ini kita nggak butuh operator khusus ya, karena hanya merupakan perpindahan state saja ya, perpindahan state saja. Baik, sekarang kita coba selesaikan masalah ini dengan UCS. Tentu saja kita pertama di sini ya teman-teman, ini agak beda nih. Pada UCS kita membutuhkan list, namanya list open dan list close. Apa ini? Jadi list open dan juga close ini merupakan list atau ya juga bisa array gitu ya, yang kita pakai untuk menandai mana node yang baru kita buka dan mana node yang sudah pernah kita buka ya, kita kunjungi dan kita buka gitu. Nah ini ya, jadi open dan close ini untuk menandai teman-teman.
Baik, sekarang kita coba mulai dari initial state-nya, yakni dari A. Oke, dari A kita lihat pada peta itu ya, di sebelah kanan atas. A ini punya cabang ke B, C, dan juga D. Kita lihat ya. Nah, dari sini, dari A, ya, A ini karena dia adalah initial state-nya, maka otomatis A ini kita kunjungi, ya, dan A terpilih sebagai node terbaik, karena dia cuma sendirian. Nah, maka karena A kita pilih sebagai node terbaik, maka A kita masukkan ke close, ditandai. Ya, ditandai sebagai close, sudah dibuka berarti. Maka A kita buka nih. Ya, ada B di situ, ya, dengan jarak tempuh 9. Nah, karena B ini adalah node baru, maka B lihat di bawah itu ya. B kita masukkan ke list open. Ya, di bawah itu ya. Nah, di sini. Nah, ini ya, di sini. Oke. Masukkan ke list open. Nah, kemudian kita buka cabang lain. Ada C di situ. Ya, jarak tempuh 15. Sama C juga kita masukkan ke open ya, masukkan ke open di sini, teman-teman. Ya, karena dia adalah node baru. Jadi setiap membuka node baru, masukkan ke open. Kemudian buka lagi cabang lain, ada D di situ. Ya, ada D di situ. Karena D juga adalah node baru, belum pernah dibuka sebelumnya, maka kita masukkan ke open. Ya, masukkan ke open. Nah, sehingga sekarang kita punya 3 node di list open, yakni B ya, B, C, dan D. Nah, dari ketiga list yang ada di open ini, dari ketiga node yang ada di open ini, kita akan pilih node ya dengan cost yang paling rendah. Kita bisa lihat tuh di pohonnya ya. Kalau A ke B 9, A ke C 15, A ke D 20, maka otomatis yang kita pilih adalah node B karena cost-nya paling rendah. Ya, maka sekarang node B kita pilih, kita kunjungi, dan kita tandai sebagai node yang terbaik. Sehingga B yang tadi yang di open, kita coret, pindahkan ke close. Artinya B sudah pernah kita buka cabangnya, sudah pernah kita pilih sebagai node terbaik. Setiap kali suatu node terpilih sebagai node terbaik, maka kita coret dari open, pindahkan ke close. Sebagai tanda bahwa kita sudah mengunjungi node tersebut. Ya, sudah pernah kita buka node-nya. Nah, sekarang dari B kita buka cabangnya nih, lihat ya. Pada graf, ya pada gambar graf di atas itu, B itu bisa ke A. Tapi kita tahu bahwa A sudah ada di close, sudah pernah kita kunjungi, ya, sudah pernah kita buka cabangnya. Maka A tidak perlu diproses, ya kita hapus. Nah, kemudian buka cabang lain dari B. Kita punya D di situ, ya. B bisa ke D dengan total jarak, lihat nih ya, total jaraknya adalah 24. Dapat dari mana 24 itu? Dapat dari A ke B ditambah B ke D. A ke B itu 9, B ke D 15. Lihat graf ya. Maka 9 tambah 15 itu 24. Jadi kita tuliskan total cost-nya di situ, teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang lihat. Kita punya 2 node D di pohon keputusan ini atau di pohon pencarian ini ya. Kita punya 2 node D. D yang atas cost-nya 20, yang atas itu ya, yang cabang dari A. Dan D yang bawah itu cost-nya 24. Nah, kita harus pilih salah satu nih, ya. Pilih yang mana? Kita pilih node yang paling kecil cost-nya. Sehingga D yang bawah, ya, itu kita coret. Karena cost-nya 24. Sedangkan yang atas di level 1 itu node D-nya cuma 20 cost-nya. Jadi itu ya, jadi ketika ada konflik node, maka pilih yang paling kecil cost-nya. Oke. Sekarang lihat lagi, B masih punya cabang lain, yakni ada E, gitu ya. Ada E dengan total cost 22 ya, dapat dari A ke B ditambah B ke E, 9 tambah 13, 22. Maka karena E ini adalah node baru, maka E kita masukkan ke open. Ya, E masukkan ke open. Baik, sampai sini kita masih belum menemukan goal state F ya. Ingat tadi goal state-nya adalah F, kita belum sampai ke situ. Maka kita harus buka cabang lain. Nah, ternyata B sudah nggak punya cabang lagi nih. Habis ya. Berarti sekarang B selesai dibuka. B selesai dibuka. Sekarang teman-teman perhatikan. Lihat list yang ada di open. Ya. List yang ada di open itu ada C, D, dan E. C, D, dan E. Sekarang, node mana yang harus kita kunjungi? Prinsipnya tadi, UCS itu ya kita buka node dengan cost yang paling kecil lebih dahulu.
Otomatis sekarang di antara C, D, dan E, cost yang paling kecil adalah 15. Maka sekarang note terbaiknya jatuh pada note C. Ya, beda sama beda sama BFS atau DFS tadi. Kalau BFS, DFS kan ada urutan note-nya aja. Ya. Kalau UCS kita lihat siapa yang cost-nya paling kecil, itu yang kita buka terlebih dahulu. Maka sekarang C terpilih sebagai note terbaik, maka C hapus dari open nih. Pindahkan ke close. Ya, pindahkan ke close. Oke. Sekarang C kita buka cabangnya. Ada A. A udah ada di close ya, maka nggak usah dibuka lagi. Sekarang C punya cabang lain kemana? Ke D. Nah, C ke D total cost-nya 28 ya. Dapat dari mana? Dapat dari A ke C ditambah C ke D. Ya, 15 tambah 13. Lihat graf ya, lihat graf. 15 tambah 13 totalnya 28. Sama nih, ada 2D yang muncul. Maka pilih D yang atas. D yang bawah kita coret karena cost-nya lebih besar. Ya. Kemudian cabang C yang lain ada F di situ dengan total cost yang 40 ya. Dapat dari A ke C tambah C ke F. 15 tambah 25 ya, dapatnya 40. Nah, di sini F adalah node baru, maka F masukkan juga ke open ya. F masukkan ke open. Node baru soalnya, dia node baru. Nah, sampai sini lihat, kita sudah sampai ke F nih. Kita sudah sampai ke F sebagai goal state-nya. Tetapi kita nggak langsung berhenti. Tidak. Kenapa? Karena rute ACF ini bukan rute yang terbaik ya. Kapan kita berhentinya? Kita berhenti ya ketika node terbaik adalah goal state. Ya, jadi kita stop kalau node terbaik saat itu adalah goal state. Jadi kalau belum, terus mencari. Nah, sekarang lihat nih. C ternyata udah nggak punya cabang lagi nih. Cuma ada D dan F aja nih. Ya. Cuma ada A, D, dan F. Ya, A udah nggak dibuka lagi. D udah tutup ya karena D-nya tadi udah ada yang lebih baik lagi. Sekarang tinggal C punya cabang ke F. Nah, C sudah nggak punya cabang lagi. Sehingga sekarang kita harus pilih node baru lagi. Node terbaik yang berikutnya. Ya, lihat di list open. Di list open itu sekarang ada D, E, dan F. Di antara ketiga ini, ambil yang paling kecil cost-nya. Siapa? Apakah D, E, atau F? Ya, jelas D. Ya, D. Kenapa? Cost-nya hanya 20. Kalau F, cost-nya 40. Kalau E, cost-nya 22. Sekarang D yang terpilih sebagai node terbaik. Artinya D coret dari open, pindahkan D ke close. Paham ya? Jadi, setiap kali terpilih node terbaik, pindahkan ke close. Sekarang D kita buka cabangnya. D ada cabang ke E ya dengan total cost 30. Nah, lihat nih, ada 2E di sini ya. Maka karena ada 2E, pilih yang paling kecil cost-nya sehingga yang 30 ini kita hapus ya. Karena yang sebelah kiri E, yang sebelah kiri hanya 22 cost-nya ya. Kita ambil yang 22 tadi. Kemudian buka lagi cabang dari D. Ada F ya, F di sini goal state juga, tapi lihat dulu cost-nya, berapa cost-nya. 36 nih, ya. A, D, F, 36, ya. Dapat dari A ke D tambah D ke F. 20 tambah 16, 36. Ya. Nah, F ini sudah ada di open, jadi nggak usah dibuka lagi, gitu ya. Kemudian, nah, ada 2F di situ ya, teman-teman, ya. Ada 2F tadi, lihat nih. F yang kiri itu 40, F yang kanan 36. Ya, kita pilih yang kanan, ya. Jadi yang kiri kita hapus, karena cost-nya lebih besar. Oke, sekarang lihat lagi. Dari D ada cabang lain lagi nggak gitu ya? Ternyata sudah nggak ada gitu ya. D ke A udah close A-nya. D ke B, B juga sudah close. D ke C, C-nya juga sudah close. Ya, jadi yang bisa dibuka ya cuma E dan F saja gitu. Nah, sampai sini D sudah habis cabangnya. Ya, habis cabangnya artinya apa? Lihat list open lagi ya. Pilih mana node yang terkecil cost-nya antara E dan F. Jadi ingat nih, jadi tidak ujuk-ujuk berhenti di F gitu ya, mentang-mentang F goal state-nya, enggak langsung ya. Kita berhenti kalau goal state-nya terpilih sebagai node terbaik gitu ya. Nah, sekarang tentu saja E yang kita pilih sebagai node terbaik teman-teman ya, karena cost-nya 22. Maka E yang tadi di open pindahkan ke close ya, E dicoret dari open pindahkan ke close. Sekarang E kita buka cabangnya. E bisa ke F, cost-nya 32. Nah, lihat nih. E bisa ke F, cost-nya 32.
2. Ada 2 F sekarang. F di level 2 dan F di level 3. Yang level 2 costnya 36, yang level 3 costnya 32. Tentu saja kita pilih yang bawah, yang level 3. Jadi yang level 2 kita tutup, kita close. Nah, sehingga sekarang tersisa satu cabang saja nih dari E. Ya, E udah nggak punya cabang lain lagi. E ke B udah nggak bisa karena B close. E ke D juga nggak bisa karena udah close. Ya, tinggal E ke F. Sekarang, ya, karena cabang E udah habis, buka atau pilih node baru lagi sebagai node terbaik. Caranya sama. Lihat list open, ada siapa di situ di open, tinggal F. Tinggal F di open. Udah, berarti F dipilih sebagai node terbaik. F dipilih sebagai node terbaik, karena cuma satu gitu. Maka F coret dari open, pindahkan ke close. Dan ternyata node terbaik saat ini adalah goal state. Maka pencarian kita stoplah di situ. Kita bisa trace back balik ya, telusuri balik rute dari rute mencapai F ini dari mana saja gitu. F balik ke E ke B, B ke A. Ternyata dapatlah rutenya adalah A ke B, ke E, dan ke F dengan total cost 32 ya. Jadi jarak tempuhnya cuma 32. Itu teman-teman ya. Jadi inilah UCS. Kita buka cabang yang cost-nya paling kecil terlebih dahulu. Oke ya. Jadi beda sekali dengan BFS dan DFS tadi. Mudah-mudahan paham nih ya. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Kalau pakai BFS, ingat tadi BFS ini ya. BFS ini dia bukanya sesuai urutan. Buka per cabang, per level. Jadi dia nggak lihat cost-nya. Nah, kalau Anda pakai BFS, maka rute yang didapatkan adalah ACF. Ya, ACF, dia nggak lihat cost. Ya, BFS nggak lihat cost. Dia lihat urutan aja. Ya, level ini nggak ada, buka cabang lagi di bawah. Ya, dan seterusnya. Sampai ketemu goal state-nya. Nah, di sini ketemu goal state-nya, tetapi bukan yang optimal rutenya. ACF itu bukan yang optimal. Ya. Nah, di sini rutenya 40, gitu, kalau pakai BFS. Nah, kalau kita pakai DFS, ya mungkin lebih mahal lagi jatuhnya, 44 rutenya. Kalau pakai DFS gitu ya. Kenapa? Karena DFS tidak memperhatikan cost-nya teman-teman. Jadi cost-nya nggak diperhatikan kan pada BFS dan DFS. Dia hanya memperhatikan urutan saja. Oke ya, jadi ketika pencariannya melibatkan cost, maka pakailah UCS. Oke, kesimpulannya ini ya. Pertama, BFS, DFS, dan UCS itu merupakan algoritma dari blind search, ya. Pencarian buta, artinya pencarian tanpa informasi, tidak dibekali informasi, ya. Informasi di sini adalah informasi mengenai sudah seberapa dekat kita dengan goal state-nya. Kedua, blind search tadi ya tidak punya informasi, ya, tentang seberapa dekat dengan goal state-nya, ya. Kemudian BFS dan DFS itu bisa kita pakai ya kalau pencariannya tanpa biaya, tanpa cost, tanpa biaya ya. Tapi kalau pencariannya menggunakan biaya atau cost, maka pakailah UCS. Ya teman-teman, mudah-mudahan materi dapat dipahami, dan jangan lupa ya kalau nanti ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar ini. Ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Kita jumpa lagi di next video ya. Insya Allah kita akan bahas tentang heuristic search ya. Sekian video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.